Kata Bang Apoy, kalau mau urusan sama rezekinya Mas Arifin lancar, jangan tinggalin sholat. Nih, buat Mas Arifin. Kan kalau urusan Mas Arifin lancar, tagihan saya juga lancar, ya kan? Malah jadi akrab. Masuk juga ya. Ya, saya, kamu tuh, teman-teman yang lain mungkin sama, sering berbuat salah. Bahkan bisa jadi, Kang, sebaik-baiknya saya bisa jadi lebih baik Akang. Seburuk-buruknya Akang bisa jadi lebih burukan saya. Nah, karena itu ya, yuk kita bareng-bareng sama-sama memperbaiki diri, Kang. Persis Bang. Gue juga mau ngomong kayak gitu tadi. Udah keduluan Bang Faang ngomong kayak gitu. Alhamdulillah Bang. Gue selalu mengintrospeksi diri supaya menjadi lebih baik. Amin. Dan juga gue sudah menyuruh murid-murid gue untuk selalu mengintrospeksi diri supaya kayak gue. Amin. Amin. Allahu Akbar. Kagetin aja lu. Lu yang ngagetin gue. Lu ngapain lu? Berdiri di mari, bukannya masuk lu. Malah celangak selungu. Lu mau etika kagak? Mau. Dari kemarin juga gue mau etika di sini. Cuman gue takut ada Manta. Oh, begitu. Mang Manta. Allahu Akbar. Mana lu? Parah lu. Masih aja lu takut sama Mang Manta. Terserah lu deh, lu mau pahala apa kagak? Gua duluan. Tom, tungguin Tom. Tom, siapa yang tidak tergiur melihat uang sekarung itu? Itu jumlahnya banyak sekali. Kalau ditanya, mau apa tidak uang tersebut? Maulah, pengenlah. Kita bisa beli apapun dari uang itu. Ayo, siapa? Cuman sekali lagi, itu adalah uang haram. Bagi siapa yang masih memiliki iman di hatinya, pasti enggan untuk mengambil uang tersebut. Neraka jahanam tempatnya. Dosa besar. Kalian nanti di neraka disiksa. Disetrika, dipanggang bolak-balik. Nauzubillah min zalik, muridku. Nauzubillah min zalik. Ya guru. Guru jadi kambing hitam gara-gara uang haram itu. Semuanya nuduh guru yang ngambil uang haram itu. Ngai sedih. Guru diperlakukan kayak gitu. Ini semua salah Ngai. Coba kalau dari awal Ngai nggak titip uang haram itu di lapak guru, nggak kayak gini. Tenang muridku koreng. Jangan bersedih. Jangan berkecil hati. Bang Faang sudah menasihati mereka tentang fitnah. Jadi udah clear. Udah gak ada masalah. Ayo muridku. Ustaz anterin pulang. Ayo. Ya, Guru. Tur, padahal tinggal sedikit lagi aja tuh duit jadi milik kita, Tur. Ini semua gara-gara lu. Harusnya lu tuh gak nyuruh gue naruh duit di tempat itu. Terus aja lu nyalain gua, Tur. Gua mau yang lu salahin. Gara-gara lu. Innaha li'ila fi Quraisy ummaha li'ila fi Quraisyin innahu kanu ila fihim
mujrimin. Man, lu bisa diem gak sih? Gue lagi ngapalin nih. Jenggot, kau mau dimarahin sama Allah kan? Saya lagi mengaji nih. Allah lagi dengar saya mengaji. Sama, gue juga ngapalin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kirman. Jenggot. Ternyata benar nah. Untung yang ambil itu uang haramnya Koreng. Innalillahi. Kata siapa lu? Ah, saya dengar sendiri. Untung ada omong sama Koreng nah. Betul tuh. Saya tidak ada fitnah siapa-siapa. Betul kan? Nah. Pi. Opi. Mamang belum siap mati. Tumben mah, kok berubah? Masih banyak yang harus Mamang siapin. Bekal amal ibadah Mamangnya. Terus, kamu hatam Quran udah berapa kali di Ramadan tahun ini? Ini baru sekali, Mang. Jangan terlalu sibuk dengan dunia, Pi. Memang dunia mau kamu bawa mati? Iya. Emang dunia itu nggak bisa dibawa mati, Mang. Kamu tahu itu, banyak orang yang ngerti agama, paham ibadah, tapi justru malah ogah-ogahan beribadah. Kalau sudah ajal, baru nyesel. Pin, itu ada gembul di depan. Buru, saya pikir kamu harus sembunyi. Yuk, di tempat saya masih ada yang kosong nih. Yuk, ayo Pin, ayo. Saya di sini aja, Teh. Kok kamu tumben? Berubah jadi pelin-pelan kamu. Katanya kamu selamanya akan menghindar dari si gembul. Ayo buruan. Di tempat saya aja masih kosong. Udah gampang, bayar belakangan. Seikhlasnya aja. Ayo. Tuh. Ayo, Pin. Ayo, Pin. Tuh, lihat tuh. Gembul makin deket tuh. Saya udah ngingetin ya, sebagai aparat pejabat setempat, saya udah ngingetin loh. Ayo, Pin. Nanti kalau kamu dipukulin, saya nggak tanggung jawab loh. Ayo, buru, Pin. Bul, kamu cari Arifin ya? Iya, Pak RT. Tuh orangnya, langsung aja. Makasih Pak RT. Ya. Alhamdulillah ketemu Mas Arifin di sini. Uang cicilan kooperasinya udah ada, Mas Arifin. Duitnya belum cukup buat bayar cicilan. Kata Bang Apoy, kalau mau urusan sama rezekinya Mas Arifin lancar, jangan tinggalin sholat. Nih, buat Mas Arifin. Kan kalau urusan Mas Arifin lancar, tagihan saya juga lancar. Ya kan? Malah jadi akrab. Saya pikir ada yang nggak beres nih. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Maaf mau nanya, Bang Tommy di mana ya? Enggak. Belum ngeliat nih Tommy-nya. Oh ya udah deh. Ada yang bisa dibantu? Maaf, kayaknya lagi ada yang dipikirin. Kalau bisa dibantu. Duduk dulu aja.
Sebenarnya Lela masih bingung aja sih Bang Apoy. Kenapa sih kita harus sholat? Sholat. Iya. Maaf ya Lel ya. Ini gua ngomong ya nyambi kita sharing-sharing aja. Nyambi gua nasihatin diri gua pribadi. Sholat itu adalah tiang yang paling mendasar dari agama yang tengah kita jalani sebagai seorang muslim. Kalau itu masih agak sulit diterjemahkan apa maksud tiang, baiklah. Kalau kita punya hubungan dengan seseorang, kita nggak pakai perasaan, kira-kira ngambang nggak tuh hubungan? Ngambang? Bakal ambruk gak hubungan? Ambruk sih Bang Apoy. Itu dia. Begitupun bangunan tidak ada tiang, ambruk. Kita mengaku sebagai seorang muslim, tapi kalau nggak sholat, ambruk juga kehidupan kita. Ya kalau kita mau baik hidup kita, baikin dulu sholatnya. Nggak usah kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua. Kudu berbakti sama orang tua. Mau sesusah apapun tuh emak bapak, mau setua apapun orang tua kita, mau selemah apapun mereka, mereka adalah keramat buat kita. Mereka itu ibarat Al-Quran, sekalipun lecek tapi masih menyimpan nilai-nilai yang luar biasa sampai hari kiamat. Patuhin sepanjang orang tua tidak mengajak kita kepada maksiat. Sepanjang itu. Pun kalau memang kita melihat ada yang nggak beres sama emak bapak kita, dengan segala kemampuan kita, dengan segala kebisaan kita, rangkul mereka, ajak mereka, supaya nantinya ke surganya bareng-bareng. Satu lagi nih, Lel. Kalau kita berbakti sama orang tua, insya Allah nanti kalau kita menikah, punya anak, anak kita akan berbakti sama